menjaga jarak, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker. Maaf pada siang hari ini Pak Guru melepas masker guna untuk menyampaikan ke kalian biar lebih jelas apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi yang kemarin masih tentang sistem peredaran darah. Kita bicara masalah darah. Kemarin fungsi darah sudah, jantung, fungsi jantung dan sebagainya sudah. Sekarang kita beralih ke golongan darah. Perlu saya sampaikan, golongan darah menurut Landsteiner tahun 1940 ini, darah kita ini dikelompokkan menjadi 4 golongan. Ada 4 golongan ini. 4 golongan darah. Yang pertama golongan darah A, golongan darah B, AB dan O. Nah, apa maksudnya? Orang yang bergolongan darah A, ya, kalau kita bicara masalah golongan darah, ini hubungannya dengan genetik. Di dalam genetika, ilmu yang mempelajari tentang sifat turun-menurun, darah itu diwariskan dari seorang ibu dan bapak kepada anaknya. Paham ya? Jadi darah itu diwariskan. Tetapi pewarisan keturunan tidak melalui darah. Pewarisan keturunan melalui apa? Sel gamet, sel kelamin, ya, gen dibawa oleh laki-laki dan perempuan. Jumlahnya 46, 23 dari bapak, 23 dari ibu. Ya, bukan melalui darah, tetapi darah diwariskan. Ya, darah diwariskan. Ini, kita ingat nanti ada faktor yang dominan dan ada faktor yang resesif di dalam darah itu. Ya, seperti kita warna kulit hitam itu ada di dalam gen terdapat dalam kromosom dari bapak dan ibu kita secara genotip, ya, secara genotip tidak kelihatan, tetapi secara fenotip setelah muncul warna hitam pada kulit itu baru kita lihat. Model rambut keriting atau lurus, ya, itu baru bisa kita melihat dalam kondisi fenotip yang sudah kita lihat muncul, tetapi dalam genotip tidak bisa. Nah itu, tetapi ada faktor dominan dan faktor resesif. Dominan itu dituliskan dengan huruf besar, sedangkan kalau yang resesif itu hurufnya kecil. Ini faktor resesif, yang besar dominan. Ya, nanti di kelas 3 akan kita bicarakan panjang lebar ke arah sana. Dominasi penuh, ya, sifat-sifat resesif yang saling muncul dan seterusnya. Nah, darah ini orang yang bergolongan darah A berarti mempunyai genotip IA besar, A besar. Bisa IA besar, IA kecil. Ini, ya, A kecil ini. Kemudian yang bergolongan darah B, IB besar, dan IB besar, IB 0. 0 ini bukan A. 0, maaf. Terus yang golongan darah AB ini IA, IB. Yang golongan darahnya 0 sebenarnya 0. Karena 0 itu tidak mempunyai aglutinogen di dalam darahnya. Tapi orang kebanyakan kalau sudah bulat itu disebut dengan O, ya, sehingga disebut dengan IO. Berarti orang yang golongan darah O nanti kalau kawin sesama golongan darah O itu pasti anaknya golongan darah O. Jadi kalau ada orang punya golongan darah O, suami istri bapaknya O, kok ada anak yang bergolongan darah B misalnya, ini yang perlu dicurigai bukan bapaknya tetapi ibunya. Ya, pasti tanya ini anak kambing siapa gitu. Ya, ini. Nah, oke, nanti akan kita lanjut. Misalnya kalau golongan darah A menikah dengan golongan darah B, berapa persen golongan darah anaknya? Kalau A dengan B sama-sama heterozigot, yang ini namanya homozigot. Homozigot dominan. Yang ini namanya heterozigot. Atau ini namanya heterozigot. Nanti ada homozigot yang sifatnya dominan. Kalau homozigot dominan itu begini contohnya, ini dominan. Yang ini homozigot tapi resesif. Ini homozigot, homo itu sama, dominan, yang ini resesif. Ya, nanti kita lanjut bagaimana keturunannya yang bergolongan darah dengan ini. Kemudian yang perlu kita lanjutkan adalah transfusi darah. Transfusi darah, orang yang bergolongan darah tadi menurut Landsteiner golongan jadi 4. Orang yang bergolongan darah seperti ini, orang golongan darah O ini diberikan sesama golongan darah O. Kebetulan saya sendiri golongan darah O bisa saya berikan sama golongan darah O. Golongan darah O juga bisa diberikan kepada golongan darah
Golongan darah O bisa diberikan ke golongan darah A. Golongan darah O bisa diberikan ke golongan darah B. Yang golongan darah A ini hanya diberikan sesama golongan darah A dan ke AB. Golongan darah B diberikan sesama golongan darah B dan AB. Maka dari itu bisa kalau kita kelompokkan, orang yang bergolongan darah O, golongan darah O ini disebut dengan donor universal. Artinya pemberi bisa diberikan ke semua golongan darah. Universal itu banyak. Orang bergolongan darah O disebut donor universal. Sedangkan orang yang bergolongan darah AB apa namanya? Resipien universal. Karena orang yang golongan darah AB ini bisa menerima sesama golongan darah AB dan bisa menerima dari semua golongan darah yang ada, baik dari golongan darah A, dari B maupun dari O dan AB itu sendiri. Makanya disebut dengan resipien universal. Namun yang perlu diperhatikan, dalam transfusi darah itu ada faktor resus. Faktor resus. Resus itu ada resus atau faktor resus itu apa disebut dengan RH plus, ada RH min. Apakah darah seseorang itu ada faktor resus? Enggak, resus positif atau resus negatif. Ini yang perlu diperhatikan nanti di dalam transfusi darah. Oke, saya kira cukup sekian. Ya, tulis pertanyaan dan dikerjakan nanti di-upload ke Google Classroom. 1. Sebutkan 4 macam golongan darah. Nomor 2, buatlah skema transfusi darah. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan faktor resus? Nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan resipien universal. Nomor 5, jika seseorang bergolongan darah A menikah dengan golongan darah B, sama-sama heterozigot, tentukan golongan darah anak-anaknya. Terima kasih, dikerjakan di rumah dan di-upload ke GG atau GC, Google Classroom. Oke, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.